Membongkar logika sebab akibat di Ploso. Ketika adab santri dikorbankan demi aturan meja sidang. Pasca insiden ketegangan di rapat pleno Kombes dan Munas NU di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, publik disuguhkan sebuah tulisan opini tandingan dari Kiai Haji Abdul Halim Mahali. Tulisan tersebut bertindak sebagai bemper pembelaan untuk meluruskan aksi protes keras rekannya di lapangan, Sulaiman Tanjung, tangan kanan Sekjen PBNU Gus Ipul beserta jajarannya. Pembelaan ini dirancang sangat cerdas, dibungkus rapi dengan argumen administratif organisasi, serta dipermanis dengan cerita panjang mengenai kedekatan personal dan deretan ijazah doa dari pengasuh Ponpes Lirboyo, Syekhona Kiai Haji Anwar Mansur. Namun, jika warga Nahdliyin mau membaca dengan jernih dan kritis, tulisan tersebut sebenarnya sedang melakukan penggiringan opini yang sangat taktis untuk menormalisasi pelanggaran etika yang fatal. Kubu ini sedang mencoba membelokkan substansi masalah dari isu kemerosotan akhlak menjadi sekadar isu prosedur persidangan. Alibi tuduhan Ahwa, melempar bola ke PWNU Jateng. Sebelum insiden Ploso memuncak, kubu Gus Ipul dan Sulaiman Tanjung sebenarnya sudah lama disorot terkait isu perubahan aturan pemilihan pemimpin ADART Ahwa yang sempat meresahkan para masyayikh. Ketika tuduhan itu mengarah ke lingkaran Gus Ipul, Sulaiman Tanjung langsung mengeluarkan alibi cepat di media nasional. Ia berdalih bahwa usulan perubahan aturan Ahwa tersebut bukan berasal dari kubu mereka, melainkan murni aspirasi dari bawah, spesifiknya dari PWNU Jawa Tengah. Alibi lempar bola ini sempat memicu kegaduhan baru, karena dianggap sebagai strategi adu domba. Rais Syuriah PWNU Jateng, Kiai Haji Ubaidillah Sodakoh, bahkan sampai harus turun ke media untuk memberikan klarifikasi demi membersihkan nama wilayahnya dari serangan opini sepihak Sulaiman Tanjung. Pola penyelamatan diri dengan menyalahkan pihak lain ini kembali terulang dalam insiden penetapan lokasi muktamar di Ploso. Fakta pleno, tekanan terhadap Khatib Aam dan pembatalan sepihak. Narasi kubu Gus Ipul yang menyebut pimpinan sidang pleno, Khatib Aam PBNU Kiai Haji Said Asrori, melakukan kekeliruan karena menggiring peserta, adalah sebuah pemutarbalikan fakta yang nyata. Di dalam ruang sidang, suasana justru berjalan di luar ekspektasi kubu Gus Ipul. Mayoritas mutlak peserta Munas secara spontan memilih dan menyetujui Pondok Pesantren Lirboyo sebagai tuan rumah Muktamar NU ke-35. Mendengar arus besar suara peserta yang menginginkan Lirboyo, Khatib Aam selaku pimpinan sidang yang sah, kemudian mengakomodasi kehendak mayoritas tersebut dan mengetok palu pengesahan. Namun, ketukan palu yang demokratis ini justru direspons dengan intimidasi. Khatib Aam harus menghadapi ketegangan luar biasa di atas mimbar karena diteror oleh teriakan, protes keras, dan tunjukkan jari dari kubu Sulaiman Tanjung CS yang tidak terima keputusan sidang tidak sejalan dengan syahwat politik kelompok mereka. Ironisnya, alih-alih melindungi keputusan pimpinan sidang yang didukung mayoritas peserta, Rais Aam PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar justru naik ke panggung dan memilih untuk membatalkan serta menganulir ketukan palu sah tersebut. Keputusan Rais Aam yang tunduk pada tekanan kelompok minoritas yang agresif ini memicu tanda tanya besar di kalangan Nahdliyin. Sejak kapan keputusan tertinggi Jamiah dibatalkan hanya karena ada faksi elit yang mengamuk di depan mimbar? Trik hukum sebab akibat untuk memaklumi suul adab. Dalam opininya mengenai kisru Ploso, penulis menggunakan tameng logika hukum sebab akibat. Ia berargumen bahwa aksi teriak-teriak dan tindakan menunjuk-nunjuk pimpinan sidang oleh Sulaiman Tanjung CS adalah akibat yang sah, karena adanya sebab, yaitu pimpinan sidang pleno dianggap sepihak mengetok palu. Disinilah letak penggiringan opininya. Penulis ingin warga Nahdliyin percaya bahwa karena aturan sidang dilanggar, maka tindakan tidak sopan di depan mimbar menjadi maklum. Padahal yang terjadi sebaliknya, palu diketok karena mayoritas peserta setuju, lalu kubu Gus Ipul merusak jalannya sidang karena agenda mereka gagal total. Logika pembelaan ini sangat berbahaya bagi kultur NU. Warga Nahdliyin di akar rumput meradang bukan karena persoalan teknis verifikasi lokasi, melainkan karena menyaksikan hilangnya kultur tawadu, rendah hati, dan dipaksakannya kehendak politik faksi di rumah sendiri. Dalam tradisi pesantren, ada kaidah agung, al-adabu fauqal ilmi, adab berada di atas ilmu dan regulasi. Tontonan hilangnya kesopanan di hadapan para masyayikh sepuh seperti Kiai Haji Nurul Huda Jazuli dan Kiai Haji Anwar Mansur tidak bisa dihapus begitu saja hanya dengan rilis pembenaran administratif yang manipulatif. Standar ganda, manis di kamar Kiai, keras di meja sidang. Hal paling ironis dari tulisan kubu tersebut adalah pameran romantis mengenai kedekatan personal dengan Kiai sepuh.
Penulis menceritakan secara detail bagaimana dirinya diberi ijazah sholawat Jibril hingga hubungan telepon keluarga yang intim dengan pengasuh Lirboyo. Ini adalah strategi komunikasi politik yang sengaja dipakai untuk memotong cap musuh NU yang sedang disematkan publik kepada Sulaiman Tanjung. Narasi tersembunyinya adalah, bagaimana mungkin kelompok kami dicap tidak beradab kepada Kiai, sedangkan kami adalah anak emas yang sering diberi ijazah oleh Kiai Lirboyo. Akan tetapi, publik justru melihat ini sebagai standar ganda yang nyata. Giliran urusan berkah, ijazah doa, dan klaim kedekatan demi menaikkan citra diri, Kiai ditempatkan di posisi yang sangat tinggi. Namun giliran di forum resmi, ketika suara mayoritas peserta Munas menginginkan muktamar digelar di Lirboyo, marwah keputusan tersebut justru diterjang lewat aksi protes yang emosional dan penuh urat leher karena tidak sesuai dengan skenario politik kelompok mereka. Warga NU harus sadar dan cerdas. Klaim penulis bahwa protes emosional kemarin mewakili kejutan dan keresahan seluruh peserta Munas adalah kebohongan publik. Mayoritas peserta justru terkejut melihat bagaimana pimpinan sidang diintimidasi dan bagaimana keputusan yang sudah disepakati mayoritas bisa dianulir begitu saja demi menyenangkan satu faksi politik. Publik tahu siapa saja aktor yang diuntungkan dengan reposisi jabatan struktural belakangan ini, termasuk pergantian pengurus di wilayah Riau yang melibatkan penulis opini tersebut di bawah payung lingkaran Kemensos. Dinamika perebutan pengaruh di elit PBNU menjelang Muktamar ke-35 memang hal yang biasa terjadi. Siapa yang sedang mengamankan posisi dan siapa yang kepentingannya terganggu, biarlah menjadi dinamika internal mereka. Namun, mengorbankan muruah pesantren, mengintimidasi pimpinan sidang, dan memutarbalikkan fakta demi memuluskan syahwat politik faksi adalah garis batas yang tidak boleh dilampaui. Opini tandingan secerdas apapun tidak akan mampu menutupi kenyataan, bahwa telah terjadi luka kultural di pelosok kemarin. Tugas warga Nahdliyin hari ini adalah tetap jernih, tidak ikut terombang-ambing oleh retorika pintar para elit, dan terus mengingatkan para pengurus struktural, bahwa NU didirikan dengan ilmu, tetapi dirawat dan dibesarkan dengan fondasi adab yang mulia. Wallahu a'lam bishawab.